berdebat dengan surga. Neraka berkata, aku dimasuki orang-orang yang sewenang-wenang dan takabur. Surga berkata, aku dimasuki orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada neraka, kamu adalah siksaku. Aku gunakan kamu untuk menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Atau ia berfirman, aku gunakan kamu untuk menimpakan bencana terhadap orang yang aku kehendaki. Dan Allah berfirman kepada surga, kamu adalah rahmatku. Aku beri rahmat dengan kamu siapapun yang aku kehendaki, dan masing-masing akan kuisi sampai penuh. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan pada kalimat surga berkata, aku dimasuki orang yang lemah dan miskin. Mohon dijelaskan arti lemah ini, Ustadz. Saya memahami yang bisa masuk surga adalah orang yang kuat secara tauhid dan jejak tauhidnya, meskipun secara duniawi miskin. Mohon diluruskan bila pemahaman ini salah, Ustaz. Itu orang yang lemah itu orang yang ketika di dunia dipandang rendah oleh manusia, ya. Dipandang hina oleh manusia karena tidak punya kekuasaan, harta yang melimpah, tidak punya titel akademik yang tinggi, sehingga manusia itu menganggap remeh, merendahkan, melemahkan. Itu kan sudut pandang manusia. Manusia yang tanpa iman itu akan memandang manusia yang lain yang kebetulan tidak ada kedudukan dunia, tidak ada pangkat, tidak punya harta melimpah, itu akan dipandang rendah, dipandang lemah. Kowe iki iso apa? Kamu itu siapa? Kamu bisa apa? Kamu pejabat juga bukan, kaya juga tidak. Padahal yang direndahkan itu dia punya iman dan takwa kepada Allah. Maka kedudukan materi itu tidak pernah menjadi tolok ukur seseorang itu akan selamat dunia akhirat ataupun tidak. Coba diingat lagi itu Quran surat Al-Fajr 15, 16. Orang kaya tidak otomatis di surga. Orang miskin juga tidak otomatis di surga. Banyak orang yang miskin harta, miskin kedudukan, juga diperparah dengan miskin iman. Maka meskipun miskin harta, miskin kedudukan, tidak punya iman, ya tidak di surga. Kaya harta, kaya kedudukan, tapi miskin iman juga tidak di surga. Ya, mari. Surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya, dari dua ayat ini
kaya miskin itu bukan tolok ukuran seseorang itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Apa gunanya kaya harta, kaya kedudukan kalau miskin iman? Tingginya kedudukan dunia, banyaknya harta dunia tanpa dibarengi dengan keimanan yang mantap kepada Allah, itu semua nanti di hadapan Allah tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan ada satu hari harta, anak cucu, tahta itu tidak bermanfaat di hadapan Allah. Yang bermanfaat siapa yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat dari kemaksiatan, hati yang suci. Sekalipun di dunia tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tapi dia punya iman. Maka salah satu ciri kiamat itu, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Salah satu ciri kiamat itu khafidatur rafi'ah. Kiamat itu merendahkan sebagian golongan dan meninggikan sebagian golongan. Siapa yang direndahkan, golongan yang direndahkan oleh Allah pada hari kiamat itu siapa? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia dia dipandang mulia oleh manusia karena kekuasaannya, karena hartanya, karena titel akademiknya, namun kosong dari iman, jauh dari kebenaran Islam, jauh dari keadilan. Meski ketika hidup di dunia banyak manusia yang hormat kepada dirinya, menganggap dirinya mulia, tapi pada hari kiamat kelak dia akan direndahkan oleh Allah karena tidak ada iman, atau imannya bohong, pengakuan imannya bohong. Tetapi rafi'ah, ada orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang di dunia meski tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, tidak punya titel akademik, tapi punya keimanan yang mantap kepada Allah. Dulu di dunia dilemahkan, dipandang hina, direndahkan oleh manusia. Tetapi ternyata di sisi Allah dia mendapatkan kemuliaan yang begitu istimewa. Karena apa? Karena iman dan takwanya. Jadi du'afa di situ orang yang senantiasa direndahkan oleh manusia karena tidak punya apa-apa di dunia. Maka orang yang du'afa direndahkan tapi punya iman, itu yang akan masuk ke surga. Sedangkan al-jabbarun wal mutakabbirun, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dan sewenang-wenang dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, dengan titel akademiknya, itu tempatnya di neraka. Maka neraka kan berkata, yadkhuluni al-mutakabbirun wal jabbarun, atau yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun. Aku ini dikhususkan untuk orang-orang yang sewenang-wenang dan untuk orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia. Jadi orang yang rendah hati, tawadhu, itu tempatnya tidak di neraka, tapi di surga. Orang yang berkasih sayang, yang berlaku adil, itu bukan di neraka tempatnya, tapi di surga. Yang di neraka itu orang yang berlaku sewenang-wenang,
sewenang-wenang. Dengan apa? Ya dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya. Harusnya itu amanah dari Allah, tapi justru menyalahgunakan kedudukan itu sehingga berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Dengan hartanya, ada amanah harta dari Allah, tapi dengan harta itu dia berlaku sombong, merendahkan orang lain, rumangsa kaya. Orang yang sewenang-wenang dan sombong itu biasanya besar kepala, besar mulut, ya, tapi jiwanya kerdil, tidak berjiwa besar. Yang besar kepalanya dan mulutnya, merendahkan orang lain, jiwanya kerdil. Lah ini orang semacam ini nanti dikhususkan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Ya, maka Bapak Ibu jangan khawatir di dunia ini tidak punya harta melimpah, jangan khawatir. Harta bisa dicari, tapi kalau iman yang hilang, sulit mencarinya. Maka tidak perlu bersedih hati, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tidak punya titel akademik, itu tidak perlu bersedih hati. Dan tidak perlu rendah diri. Karena yang membedakan seseorang dengan yang lain di hadapan Allah itu bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan gelar akademiknya. Tapi yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah. La farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada beda di antara kita kecuali dengan takwa. Pejabat itu belum tentu lebih bertakwa daripada rakyatnya. Maka takwa itu hahuna. Takwa itu di sini, bukan di harta, bukan di pangkat, bukan di titel akademik, tapi takwa itu ada dalam hati. Maka tidak perlu rendah diri, tidak perlu malu. Tidak punya pangkat, tidak perlu malu. Tidak punya harta, tidak perlu malu. Malu itu saat kita tidak punya iman. Itu harus malu kalau tidak punya iman. Malu pada Allah.